Saya adalah Al-Fakir dan saya akan mempresentasikan tentang Sunan Kalijaga. Jadi nama aslinya Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said dan dia memiliki saudara perempuan yang bernama Dewi Rasabulan dan ayahnya adalah Adipati Tuban. Ayahnya sangat menginginkan Sunan Kalijaga itu menjadi anak yang soleh. Dan ayahnya adalah raja dari kerajaan Campakapura. Dan di suatu hari Sunan Kalijaga melihat masyarakat miskin sedang kesusahan dalam ekonomi. Dan Sunan Kalijaga ingin membantu masyarakat miskin untuk rakyat miskin mencukupi ekonominya. Dan cara dia untuk mencukupi ekonomi rakyat miskin adalah dengan mencuri. Dia mencuri barang-barang dari untuk dibagikan ke masyarakat miskin. Dan seiring waktu berjalan, para kawanan kerajaan mulai keresahan dalam pencurian barang-barang berharga. Dan di suatu hari Sunan Kalijaga sedang membagikan barang-barang ke rakyat miskin, dan di situ ada pencuri yang sedang merampok. Dan Sunan Kalijaga pun menghajar perampok itu. Lalu dikarenakan suara ribut, penjaga kerajaan pun menyamperi Sunan Kalijaga dan perampok-perampok itu. Para perampok itu berhasil kabur kecuali Sunan Kalijaga. Dan Sunan Kalijaga pun berhasil ditangkap oleh penjaga kerajaan. Lalu penjaga kerajaan membawa Sunan Kalijaga ke kerajaan. Di kerajaan itu Sunan Kalijaga akhirnya terbongkar penyamarannya. Dan di situ bisa pula ayahnya dari Sunan Kalijaga, yaitu Adipati Tuban, sangat kecewa dengan anaknya itu, dan dia pun mengusir anaknya dengan berat hati. Dan dia pun mengusir anaknya Sunan Kalijaga. Dan dengan berat hati pun Sunan Kalijaga pergi dari kerajaan. Dan bukannya kapok menjadi perampok, bukannya kapok menjadi pencuri, dia malah semakin kuat niatnya untuk membantu rakyat miskin dengan menjadi pencuri. Dan di suatu hari dia sedang bersantai di atas pohon, lalu melihat seorang kakek tua memegang tongkat yang terlihat mewah. Dan Sunan Kalijaga pun mengambil tongkatnya dan membuat kakek tua itu terjatuh dan mencabut beberapa rumput. Kakek tua itu pun menangis. Dan Sunan Kalijaga heran dengan peristiwa tersebut. Sunan Kalijaga pun bertanya, "Wahai kakek tua, apakah engkau menangis karena aku rebut tongkatmu dari dirimu?"
kakek tua itu pun bercakap, aku bukan menangis karena kau merebut tongkatku, tapi aku menangis karena aku telah mencabuti rumput-rumput yang tidak aku cabut untuk digunakan. Jika aku cabut untuk diberi pakan hewan itu tidak apa-apa. Tapi ini aku cabut karena tidak untuk digunakan sama sekali. Sunan Kalijaga pun tergerak hatinya karena melihat satu hamba Allah yang menangis karena sangat cintanya pada Allah, sangat cintanya kepada makhluk Allah, sampai dia menangis karena rumput yang dia cabut tidak untuk diberikan apa-apa. Sunan Kalijaga pun meminta agar dia dijadikan murid oleh kakek tua itu, dan kakek tua itu mengakukan dirinya kalau dia itu sebenarnya Sunan Bonang. Sunan Kalijaga meminta agar dia dijadikan murid oleh Sunan Bonang. Tapi Sunan Bonang hanya tersenyum dan pergi dari tempatnya. Sunan Kalijaga pun mengejar Sunan Bonang, tetapi dia selalu gagal dalam mengejar Sunan Bonang. Kakinya terasa berat dipegang sesuatu. Setiap kali dia hampir mendekati Sunan Bonang, kakinya itu selalu terasa berat, seperti dipegang oleh sesuatu. Dan di saat Sunan Bonang ingin melewati jembatan, dan di saat Sunan Bonang ingin melewati sungai yang begitu besar dengan arus sungai yang deras, Sunan Kalijaga pun berteriak, "Wahai kakek tua, jadikan aku muridmu." Wahai kakek tua, bolehkah aku menjadi muridmu? Sunan Bonang pun berbalik dan menghampiri Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang pun memberi tongkatnya ke Sunan Kalijaga. Sunan Bonang bilang, "Kamu akan menjadi muridku kalau kau bisa menjaga tongkatku sampai aku kembali." Sunan Kalijaga pun mengiyakan suruhan dari Sunan Bonang itu. Sunan Bonang pun pergi dari tempatnya menuju sungai dan menyeberangi sungai itu. Sunan Kalijaga pun meminta kepada Allah agar dia tertidur seperti ulama terdahulu. Dan Allah pun mengabulkan permintaannya tersebut agar dia tertidur selama bertahun-tahun. Dan di saat Sunan Bonang, dan setelah 3 tahun, Sunan Bonang pun menghampiri Sunan Kalijaga, dan dia melihat Sunan Kalijaga dan dia melihat Sunan Kalijaga penuh tanaman meriat dan sudah kotor. Sunan Bonang pun mengazankan tepat di telinganya. Setelah memandang azan selesai, Sunan Kalijaga pun terbangun. Dan Sunan Bonang pun menjadikan ia sebagai murid. Sunan Kalijaga pun senang akan pernyataan itu.
Sunan Bonang pun mengajak Sunan Kalijaga mengikutinya. Sunan Kalijaga pun belajar dengan Sunan Bonang dan sunan-sunan lainnya seperti Sunan Kudus dan Sunan Ampel. Sunan Kalijaga pun setelah bertahun-tahun Sunan Kalijaga belajar dengan Sunan Bonang dan sunan lainnya, ia pun rindu kepada ayahnya dan ibu dan saudara perempuannya. Akhirnya pun dia kembali ke kerajaan untuk memuaskan rasa rindunya. Setelah sampai, kabar rindunya ayah, saudara perempuan dan ibunya terhadap kedatangan Sunan Kalijaga itu. Sunan Kalijaga yaitu Adipati Tuban. Adipati Tuban kan menyerahkan kekuasaannya kepada Sunan Kalijaga. Tapi Sunan Kalijaga menolak karena dia ingin terus menyebarkan agama Islam ke penjuru Nusantara. Sunan Kalijaga pun menyebarkan agama Islam ke seluruh ke penjuru Pulau Jawa. Dan Sunan Kalijaga pun menyebarkan agama Islam dengan menggunakan adat-adat dan menggunakan kesenian daerah. Dan begitulah dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Natasha. Saya akan menceritakan tentang riwayat hidup Sunan Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga, nama Dewi Sarah. Ulang. Nama aslinya Raden Umar Said. Sama saya seperti ayahnya. Beliau bersama dengan yang harus Bibi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid. Saya akan mempresentasikan Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah anak dari Raden Ahmad atau Sunan Ampel. Ibunya Sunan Bonang adalah Putri Adipati Tuban, Dewi Chandrawulan, atau lebih dikenal dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi. Sejak kecil Sunan Bonang dididik oleh ayahnya yang bernama Sunan Ampel dengan adiknya yang bernama Raden Kosim Sarifuddin atau Sunan Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agam Rakasa Putra. Saya dari kelas 6B. Saya akan mempresentasikan materi Sunan Gresik. Sunan Gresik atau yang dikenal Syekh Maulana Malik Ibrahim tinggal di Gresik dan lahir di Gresik juga. Dia memiliki seorang istri yang bernama Dewi Chandrawulan yang berasal dari kerajaan Campa Kamboja.
Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimira Finzani dari kelas 6B. Saya ingin mempresentasikan dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra dari Sunan Gresik atau Syekh Maulana Ibrahim. Ibunya bernama Dewi Chandra Wulan dari Kerajaan Campa Kamboja. Nama asli Sunan Ampel adalah Ali Rahmatullah atau juga bisa dikenal dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel diperkirakan lahir pada tahun 1420 Masehi. Gelar Raden diterima setelah menikahi putri Adipati Duban Aliateja yang bernama Nyai Ageng Padilla. Gelar Sunan Ampel dikarenakan beliau berdakwah di daerah Ampel Delta. Sesampai di Ampel Delta, beliau mulai berdakwah di daerah situ. Cara dakwah yang digunakan Sunan Ampel adalah membangun masjid, mendirikan pondok pesantren, menggagas kerajaan Demak, mengajarkan muhrimah dan lain-lain. Selama lebih 20 tahun beliau berdakwah di tanah Jawa, khususnya di Ampel Delta. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak. Beliau dimakamkan di Ampel Delta, letaknya di sebelah barat, tidak jauh dari Masjid Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabian Putra Pradana dari kelas 6B, Wali Songo Cirebani. Itu dijeda kan ya, Pak? Saya akan menjelaskan tentang SKI Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu tokoh agama Islam yang memiliki kekuatan atau kesaktian. Benda-benda peninggalannya dirawat oleh masyarakat. Salah satu peninggalannya itu Parijoto. Parijoto adalah dua buah terbuat dari madu lebah atau anekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Iskandar. Saya ingin presentasi tentang biografi Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik yaitu Syekh Maulana Ibrahim. Beliau wali songo pertama di tanah Jawa. Perjuangan dan dakwahnya Sunan Gresik. Perjuangan dan dakwahnya Sunan Gresik sungguh luar biasa. Beliau mengajarkan persamaan derajat baik dari kalangan atas dan kalangan bawah. Keduanya merasa dihargai. Sunan Gresik juga membantu masyarakat, khususnya dari kalangan bawah, baik dari aspek sosial, intelektual dan material. Orang-orang pejabat kerajaan. Bapak, wassalamualaikum wabarakatuh. Saya akan menunjukkan kampungan dari Islam riwayat Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Asli alias nama ayahnya
Maulana Malik Ibrahim. Siapakah Syekh Maulana Malik Ibrahim itu? Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dengan gelarnya Sunan Gresik adalah salah satu pelopor Wali Songo di Jawa. Pendatang dari Maghribi di Afrika Utara dikenal juga dengan Syekh Maghribi. Sunan Gresik menikah dengan seorang putri dari kerajaan Campak dan sekarang Kamboja, Dewi Chandrawulan, nama istri Sunan Gresik hingga menetap berdakwah di Gresik. Sunan Gresik adalah wali senior di antara wali lainnya dan merupakan orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Perjuangan dan dakwah Kanjeng Sunan Gresik. 1. Mengajarkan persamaan derajat. 2. Dengan membantu meningkatkan taraf hidup. 3. Berdakwah dengan pejabat kerajaan. 4. Membangun masjid dan pondok pesantren. Itulah cara-cara dakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan tempat peristirahatan terakhir beliau ada di Gapura, Kota Gresik, yang bertepatan pada tanggal 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Sekian dari presentasi saya berikut. Mohon maaf bila ada salah penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Karim Benzema akan mempresentasikan Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah pelopor Wali Songo yang ada di tanah Jawa. Syekh Maulana Malik Ibrahim belum ada yang tahu pasti tentang lahirnya, tetapi bisa disebut juga Sunan Gresik lahir pada tahun atau abad 14-an. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi. Sunan Gresik menikah dengan seorang putri dari kerajaan Campak Kamboja, yaitu Dewi Chandrawulan. Sunan Gresik berdakwah ke tanah Jawa di tahun 1404 Masehi. Beliau berdakwah dengan ketinggian akhlak, mengajarkan persamaan derajat, meningkatkan taraf hidup, membangun pondok pesantren, dan lain-lain. Dan kabarnya Sunan Gresik adalah salah satu pelopor Wali Songo yang paling tua di Jawa. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ada salah kami atau apa, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fahri atau bisa disebut Iqbal. Saya akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah sunan yang berdakwah di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga memiliki nama asli yaitu Raden Mas Said. Sunan Kalijaga memiliki 3 versi nama, yaitu yang pertama menjaga kali, yang kedua karena menetap di Cirebon, yaitu di daerah Kalijaga, yang ketiga karena dari bahasa Arab yaitu Qadi Zaka, yang artinya hakim suci di kesultanan. Sunan Kalijaga memberi harta kepada rakyatnya dengan cara mencuri harta dari orang yang kaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama
saya Muhammad Anggoni. Saya akan menjelaskan tentang Sunan Giri. Sunan Giri lahirnya di Belambangan tahun 1942. Perjuangan dan dakwah Sunan Giri membangun pesantren Giri Kedaton, mendirikan kerajaan Islam di Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Safi Zaidan, bisa dipanggil Safi. Akan menjelaskan tentang Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah wali songo di Jawa. Beliau adalah wali songo pertama. Beliau datang dari Maghribi, di Afrika Utara, hingga dikenal juga dengan Syekh Maghribi. Beliau menikah dengan salah satu putri dari Raja Java Kamboja, yaitu Dewi Chandraguna. Diperkirakan Sunan Gresik berdakwah pada tahun 1404 hingga akhir hayatnya 1419. Pada saat itu Indonesia masih disebut Nusantara. Masih banyak kerajaan yang ada di Indonesia. Salah satu kerajaan yang paling berkuasa di timur adalah Kerajaan Majapahit. Saat itu mayoritasnya masih Hindu dan Buddha. Tujuan Sunan Gresik datang ke Jawa adalah untuk berdakwah dengan berikut: 1. Dengan ketinggian akhlak. 2. Dengan meningkatkan taraf hidup. 3. Dengan kerajaan. 5. Dengan 4. Dengan membangun pondok pesantren dan masjid. Itulah cara dakwah Sunan Gresik. Mohon maaf jika terlalu pendek atau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan riwayat hidup Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Nama ibunya Dewi yang juga merupakan ayah dari Sunan Muria. Beliau mempunyai nama asli yaitu Raden Muhammad. Beliau juga mempunyai nama lain yaitu Raden Saleh. Beliau diperkirakan lahir pada abad 13. Sejak kecil beliau sudah dididik agama yang kuat oleh ayahnya, Sunan Kalijaga. Beliau juga berguru ke beberapa wali songo yang ada Sunan Giri. Dalam hal dakwah, Sunan Muria mengikuti jejak Sunan Kalijaga. Namun sasaran masyarakat mereka berbeda. Sunan Kalijaga lebih mendekati kepada masyarakat yang bergolongan atas, seperti Bugatti, Ningrat, bahkan bangsawan. Berbeda halnya dengan Sunan Kalijaga. Sunan Muria lebih mendekatkan diri kepada masyarakat bawah, yaitu pedagang, petani, bahkan bahkan kemudian bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya bernama Sunan Kalijaga sebagai Raden Masakir. Gurunya bernama Sunan Merah dan ia juga belajar dengan Sunan Kudus atau Adipati lanjut dengan cara dakwahnya. Ia mengajarkan dakwah sebagai seni dan budaya pada masyarakat setempat untuk metode dan media dakwahnya. Selain itu, ia juga mengajarkan dakwah sambil menggunakan pengetahuan kepada masyarakat setempat juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ali. Saya akan menjelaskan materi kali Wali Songo, yaitu Wali Songo Sunan Giri. Riwayat hidup Sunan Giri. Sunan Giri terlahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan. Nama ayahnya yaitu Syekh Maulana Ishaq dan ibunya Dewi Sekandado. Ibunya seorang putri raja dari kerajaan Blambangan yang bernama Prabu Menakubulu dan ibu bapaknya Nyai Semboja. Perjuangan dan dakwah Sunan Giri yaitu mendirikan masjid di Giri dan menciptakan kerajaan di Giri dan menjadi penasehat kelima kerajaan. Dan ia menjadi mufti tanah Jawa karena mendirikan masjid di Demak. Itu ulang lagi Pak. Perkenalkan, nama saya Akram Magazi. Saya akan menjelaskan tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putranya Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan dari kerajaan Campa Kamboja. Sunan Ampel lahir pada tahun 1420 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fatih. Saya ingin menceritakan tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga Kalijaga nama aslinya Prabu Menakubulu. Dia dipanggil Sunan Kalijaga karena pernah menjaga kali, pernah menetap di Cirebon. Legenda artinya sama Sultan yang saya tahu Pak.